Selamat pagi, adik-adik semuanya. Pagi, Kak. Bisa dengar suara Kak Eski dan Kak Kristi dengan jelas? Bisa. Oke, thank you. Wah, hari ini siapa yang sudah semangat untuk ikut TF Junior? Hari ini kita bersuka cita. Kita akan nyanyi lagu apa ini Kak Iski untuk memulai, Kak? Ya, kita mau menyatakan bahwa kita mencintai Tuhan Yesus. Ya, kita pujikan I love you Jesus. Dinyalakan. Ayo, ayo. Good job, thank you. Semuanya gerak ya, ikut Kak Iski sama Kak Christine ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, berakar dalam hatiku. Aku cinta Yesus, berakar dalam hatiku. Berakar dalam, berakar dalam hatiku. Berakar dalam, berakar dalam hatiku. Sebentar Kak Christine. Ini teman-teman udah mulai semangat dan Kak Rio juga sudah memainkan musik yang asik, yang keren buat kita. Kita mau lebih cepat lagi ya Kak Christine ya. Oke. Berani terima tantangan lebih cepat lagi lagunya? Oke. Ya. Siap. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Seru banget. Aku tresno Yesus. Seru banget. Tresnoku cer banget. Tresnoku cer banget. Oke. Tepuk tangan semuanya. Ya. Ini gimana Kak? Mau sekali lagi yang lebih pelan apa habis itu doa? Adik-adik mau lebih pelan lagi, pelan banget. Mau kita coba ya? Siap. Gerakannya tirukan kakak ya. Siap. I love you, Jesus, Deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Oke, kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada pagi ini. Anak-anakmu, TF Junior, akan melaksanakan ibadah online untuk kesempatan pada hari ini. Tuhan, terima kasih luar biasa Tuhan untuk pagi yang indah, untuk siang yang indah. Pada kesempatan ini, Engkau telah kumpulan kami melalui Google Meet ini Tuhan Yesus. Engkau berkati alat yang akan kami pakai, Engkau berkati kakak yang bertugas, dan juga Engkau berkati adik-adik semua Tuhan. Biarlah kami bersama
sama memuliakan Tuhan dan juga belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah TF Junior pada kesempatan minggu hari ini dari awal, pertengahan hingga selesai nanti. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Bagus. Wah, tetap melayani walaupun di dalam perjalanan. Tadi kakak juga lihat siapa ya yang di dalam mobil tadi ya? Keisha. Oh iya, Keisha sama Daniel. Ya, dimanapun adik-adik berada, bahkan ada yang di luar pulau ya. Kakak sapa juga Imelda di Padang, Sumatera Barat. Halo. Kemudian Moses di Kalimantan. Siapa lagi ya? Mungkin kakak terlewatkan ya. Adik-adik yang ada di rumahnya. Wow. Ya, kita bersukacita karena kita punya Tuhan Yesus dan Dia memberikan sukacita untuk kita semua. Kita mau nyanyi sama-sama Kak. Ini lagu yang lumayan lama. Enggak kita nyanyikan ya Kak ya. Oke Kak Eski. Saya bergirang. Semuanya. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Bersaksi dari cintanya Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Bersaksi bagi cintanya Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Wah, asik Kak Christine. Dari monitor ini adik-adik gerak semua. Iya Kak Iski. Gimana kalau kita ajak adik-adik berinteraksi sekali open mic, kita nyanyi saut-sautan ya Kak ya. Kak, biar kita tahu ya Kak ya, yang suara yang laki-laki sama perempuan kerasan mana ya Kak Iski ya? Betul banget. Siapkan mic-nya, dipencet gambar mic-nya. Di-on-kan semua. Silakan. Oke. Kita akan sama-sama nyanyi ya Kak Iski. Mana yang lebih keras? Ya. Saya bergirang, kamu cowok dulu. Yang laki-laki dulu. Saya bergirang, yang cowok dulu. Saya bergirang. Saya bergirang. Saya bergirang. Karena saya anak Tuhan. Sama-sama. Sekarang bergirang. Apa sebabnya? Ceritakan pada saya anak bersama-sama. Sekarang bernyanyi sambil bergirang. Dari cintanya bagus, semangat. Hebat, boleh hebat adik-adiknya. Oke. Ya. Iya Kak Iski, ambil nafas dulu Kak ya. Kita harus tetap jaga jarak dan pakai masker. Ya, adik-adik
adik-adik juga ya, kalau bertemu dengan orang di luar, pakai masker, kalau perlu maskernya taruh di, nggak usah, tetap taruh di mulut ya. Oke, Nah. Kak Iski. Oke, Kak Christine punya lagu yang asik, teman-teman. Adik-adik masih inget nggak sih ceritanya bulan ini tentang apa? Loh, apa ceritanya adik-adik bulan ini? Yusuf. Oh, nah, lagu kita ini ada kaitannya. Kaitannya itu apa sih? Ada hubungannya sama cerita hari ini tentang Yusuf, adik-adik ya, tentang DOSA. Apa itu? Yusuf. DOSA itu bukan Yusuf ya. Oke, kita akan nyanyi tentang DOSA ya, yang tentu nggak boleh ditiru ya Kak Iski ya. Dosa. Jadi bisa lihat teksnya ya, kita bersama Kakak Andi. Terima kasih Kak Andi. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Sekali lagi. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Kak Christine, Kak Iski percaya di sini nggak ada yang mencuri ya Kak ya? Iya. Nggak ada yang berbohong kan? Bilangnya, iya Ma, aku lagi belajar online. Padahal HP-nya dipakai buat apa? Buat apa ya Kak Iski ya? Buat belajar ya Kak ya? Buat belajar, kan nggak berbohong. Nggak bohong ya, nggak buat ngegame ya. Oke Kak Iski, kita mau ngajak adik-adik permainan. Ada yang mau permainan? Mana ini suaranya? Oke. Gimana Kak Iski? Nah, sebentar ya. Siang hari ini kita akan, nah itu ada tulisan di dalam layar kakak, kelihatan nggak? Di bawahnya kakak sini. Kelihatan? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya, bentar. Sudah ada. Sudah kan? Ini loh di bawahnya kakak ini loh. Di sini. Itu dia. Di sini. Sudah. Oke. Berarti kita harus nyiapkan apa kak? Karena ada titik Alkitab, berarti harus menyiapkan kita. Oke. Siap-siap diambil. Papa, mama, kakak, adik semua boleh bantuin ya Kak Iski Oh ya? iya dong. Siap-siap lari ya adik-adik ya. Siap, boleh dibantuin papa mamanya ya. Ya. Oke Kak. Kita akan bermain sambil menghafal atau menyelami firman Tuhan, bukan hanya bermain tapi menyelami firman Tuhan. Kita cari barang-barang yang tertulis di dalam ayat Alkitab. Ya. Siap. Seumpama di situ ada tulisannya semut, berarti adik-adik harus cari semut. Kok di situ ada tulisannya kuda, berarti adik-adik harus bawa Udah. ya, ini barang adik-adik ya. Ya. Nggak ada binatang. Oke, sudah siap. Angkat jempolnya.
Mana jempolnya? Mana jempolnya? Oke, Kak Iski sudah siap. Siap. Kak? Ayat pertama. 1, 2, 3. Iya, silakan dilihat Cepet di layar. dibuka Alkitabnya, terus itu benda apa di Alkitabnya? Ayo, cepet. Nanti yang sudah dapat barangnya langsung dinyalakan suaranya ya. Ayo. Air. William, ayo suaranya dinyalakan. Ini ada Twin juga. Adik Twin, ayo yang lainnya mana ini barangnya? Air. Nah, ini. Air. Ambil air. Air. Ya, brilian. Iya. Oke, sudah tahu permainannya? Siap. Siap. Dimatikan lagi mic-nya, dimatikan semua. Ayat selanjutnya. 3, 2, 1. Yesaya 32 ayat 14C. Yo. Cepet. Dung, Tak dung, cepet. dung, dung, dung. Ayo cepet deh. Yesaya 32 ayat 14 C. 3. Mana barangnya? Tunjukin barangnya. Ayo ambil barangnya. Lebay. Rumput. Tanaman ya, bawa tanaman. Bagus. Oh, ini bawa rumput. Ya, ada benda yang tim sama Kak Iski mau adik-adik ambil. Bapak ya dibaca ayat 14. Menjadi tempat kedirangan bagi keledaikan dan tempat makan Tupperware. Nggak ada yang bawa tempat makan hadiah Natal. Oh iya. Hadiah Natal sekolah minggu. Tempat makan rumput, tempat makan berarti. Ada ini. Ini. Justin. Oke. Sekarang dimatikan semua suaranya. Siap. Selanjutnya 1, 2, 3. Di sini 1 Samuel 2 ayat 14. B. 1 Samuel 2 ayat 14. B. Ayo. Mana ini? Satu Samuel. 1 Samuel 2 ayat 14. 2 ayat 14. Oh. Krista sama Christian. Barangnya mana? Brilian juga itu ya. Mana brilian? Garpu, Kak. Iya. Betul sekali. Garpu. Mau lagi? Lampu. Oh iya. William. Ya. William sama Gilbert. Oke, dimatikan lagi. Siap. 1, 2, 3. Garpu. Yesaya 28 ayat 20. Yesaya 28 ayat 20. Ayo. Sudah? Cepetan. Ayo cepet. Ayo. Ruben. Lusa. Yes, Pak. Banyak yang dapat.
Ini yang paling mantap nih, Kak. Sekarang dimatikan. Terakhir. Ya. 1, 2, 3. Hap. 2 Yohanes 1 ayat 12a. 2 Yohanes 1 ayat 12a. Siap? Ayo. 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 Yuk. Ayo. 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 Kertas dan tinta. Apa tuh, Krista? Kertas dan tinta. Ya. Kertas dan tinta. Audrey. Mana yang Oke, buat semua Kak Iski. Proses juga ini sama. Oh iya, dapat. Oke, Kak Iski. Ya. ambil lagi. Kita ambil lagi. Sudah habis, adik-adik mau lagi? Semangat. Mau semangat. Besok lagi ya guys. Iya. Salut ya Kak Christine ya untuk semangatnya dia. Ya, kita mau nyanyi dulu Kak lagi. Kita mau ekspresikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oke Kak, sambil tunggu ya Kak. Goyang-goyang aja. Gerak-gerakkan badan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Mic-nya boleh dimatikan adik-adik. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Siap semuanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Digerakkan. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Siap jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Digerakkan. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Gerakan. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, Tuhan Yesus baik untuk kita semuanya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mendengar Firman Tuhan Kak Tuhan. Rizky. Yo adik-adik, duduk yang manis. Nggak ada yang rumpi, kameranya tetapnya. lah. Ingat-ingat firman Tuhan. Ingat-ingat firman Tuhan. Ingat-ingat firman Tuhan. Lakukanlah firman-Nya setiap hari. Pasti kau diberkati. Ingat-ingat firman Tuhan. Ingat-ingat firman Tuhan. Lakukanlah firman
firman-Nya setiap hari. Pasti kau diberkati, Pasti ku diberkati. pasti ku diberkati. Sekali lagi. Pasti ku diberkati. Oke, teman-teman, ayo kita siapkan hati kita bersama belajar firman Tuhan. Kita tutup mata, lipat tangan, kita duduk yang sopan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, Engkau sudah memberkati kami, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, saat ini tiba saatnya kami mau belajar firman, urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus, sehingga setiap firman yang kami terima Tuhan boleh menjadi berkat dan kami boleh hidup belajar melakukan firman-Mu. Berkati kakak TF Junior yang bertugas menyampaikan firman siang hari ini Tuhan, biarlah urapan surgawi turun atas kakak kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang adik-adik semua. Shalom. Sudah siap? Sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Siap. Siap? Siap. Kalau sudah siap, yang belum membawa Alkitab bisa disiapkan Alkitabnya. Ayo, Alkitabnya disiapkan. Sudah siap? Oke, sudah siap semua. Sebelum Kak Tri melanjutkan firman Tuhan pada hari ini, Kak Tri mau tanya, selama dalam bulan Januari, dari awal sampai sekarang minggu terakhir, ceritanya tentang apa? Ayo, siapa yang tahu? Yusuf. Iya, benar semuanya benar. Tentang Yusuf, ya. Dari minggu pertama Yusuf yang dijual ke Mesir. Terus apa lagi? Yusuf mengartikan mimpinya siapa? Siapa yang tahu? Iya, Yusuf mengartikan mimpinya Raja Fir'aun. Sebelum itu Yusuf mengartikan mimpinya siapa lagi? Ayo. Suruh minum roti. Iya, juru minum dan juru roti. Kemudian minggu kemarin tanggal 24. Kak Tri mau tanya lagi, siapa yang menyampaikan firman Tuhan minggu kemarin? Ayo, siapa? Siapa yang menyampaikan firman Tuhan minggu kemarin? Ingat siapa ya? Kak Hesti. Ada iya, Kak Hesti ya. Kak Hesti kemarin menyampaikan firman Tuhan tentang apa? Siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Apa? Ayo, terjadi apa di kota di mana asalnya Yusuf? Terjadi apa? Ada yang tahu? Iya, Pian, terjadi kelaparan di kota asalnya Yusuf. Siapa yang tahu lagi dari mana asal dari Yusuf? Kota mana? Kanaan. Kota Kanaan. Yusuf adalah orang dari kota Kanaan. Kemudian Yusuf itu anaknya siapa ya, adik-adik? Anaknya siapa ya Yusuf itu ya? Bapak siapa? Bapak siapa? Bapak Yakub. Bapak Yakub. Apa namanya itu? Yakub. Bapak Yakub. Iya, itu Angel juga jawab anaknya Bapak Yakub. Kemudian Kak Tri mau tanya lagi ya. Berapakah jumlah saudaranya Yusuf? Ayo. 10. 10 apa 11? 10 apa 11? 11. Yakub Yusuf mempunyai 10 kakak dan 1 adik. Pertanyaan terakhir. Siapakah nama adiknya Yusuf? Benyamin. Oh, adik-adik semuanya berarti memperhatikan firman Tuhan.
selama ada firman Tuhan di TF Junior, pasti semuanya dengar. Sekarang yang bawa Alkitab dibuka dalam Kejadian pasal 44. Oke, siap? Yang udah bawa Alkitab? Karena ini ayatnya banyak di Kejadian pasal 44 ini. Kak Tri cuma minta tolong dibaca pasal 44 ayat 1 dan 2. Siapa yang bisa membantu Kak Tri membacakan ayat 1 dan 2? Yes. Kejadian 44 ayat 1 dan 2. Siapa yang bisa membantu Kak Tri ya hari ini ya? Saya, Kak. Tapi ini Brian ya. Oke, Brian dibaca Kejadian pasal 44 ayat 1 dan 2. Ialah Yusuf hilang dan didapati. Sesudah itu diperintahkan nyala kepada kepala rumahnya. Isilah karung orang-orang itu dengan gandum seberapa yang dapat dibawa mereka. Dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan piala perak itu taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang membayar gandumnya juga. Maka diperbuat nyala seperti yang dikatakan Yusuf. Amin. Terima kasih ya Brian ya. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, yaitu pialanya siapa tadi yang hilang? Yusuf. Adik-adik Kak Tri mau tanya, kan kemarin kan di kota Kanaan tempatnya Bapak Yakub dan saudara-saudara Yusuf itu kan terjadi kelaparan besar. Mereka datang ke kota Mesir untuk mencari gandum, untuk membeli gandum. Kemudian Yusuf, kenapa Yusuf kok ada di Mesir? Kenapa yo? Karena apa Yusuf kok ada di kota Mesir? Karena dijual. Karena dijual. Siapa tadi yang jawab? Christian ya, karena Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya dalam waktu beberapa tahun yang lalu. Sehingga Yusuf ada di kota Mesir. Setelah Yusuf bisa mengartikan mimpinya Raja Fir'aun, yang mana 7 tahun ada kelaparan, 7 tahun ini, akhirnya Yusuf diangkat menjadi apa yo? Menjadi Panglima, menjadi Perdana Menteri yang bisa menguasai di kota mana? Mesir. Tetapi adik-adik, waktu ke-10 kakak daripada Yusuf datang untuk pertama kali ke kota Mesir, belum tahu kalau yang menjadi Perdana Menteri itu siapa? Yusuf. Tapi apa? Yusuf tahu, oh yang datang itu kakak-kakaknya semua. Tapi Yusuf tetap diam saja. Kemudian yang kemarin datang untuk yang kedua kalinya, Yusuf meminta supaya apa? Supaya membawa adiknya, yaitu siapa tadi? Benyamin, supaya ikut bersama-sama dengan ke-10 kakaknya datang ke kota Mesir saat membeli gandum. Akhirnya apa? Ke-11 dari saudaranya Yusuf itu disambut dengan apa? Dengan marah, dengan sukacita sama Yusuf. Yusuf marah apa? Dengan hati yang menerima, ayo. Sukacita, Kak. Dengan sukacita. Yusuf tidak marah. Yusuf meskipun dulu pernah dijual, pernah dimasukkan ke dalam sumur, tapi Yusuf tidak marah. Akhirnya setelah yang waktu membeli pertama, mereka pulang dengan membawa gandum yang dibeli. Bentar ya adik-adik ya. Oke.
Terima kasih Kak Yayu. Ya, tadi waktu saudara-saudara Yusuf datang yang pertama kali ke kota Mesir untuk membeli gandum itu adik-adik, mereka pulang dengan sukacita karena sudah apa? Sudah diberikan gandum untuk mereka makan selama musim kelaparan tadi. Kemudian setelah beberapa saat kan gandumnya yang dibeli tadi kalau dimakan setiap hari bertambah atau habis? Ayo. Habis. Oke, habis. Gandumnya habis. Bapak Yakub menyuruh untuk membeli gandum lagi ke kota Mesir lagi dan harus dengan membawa siapa tadi? Adiknya tadi siapa? Benyamin ya. Mereka semua terima dengan baik. Ya, adiknya Benyamin tadi diterima dengan baik dan Yusuf juga meminta waktu di kota Mesir. Yusuf meminta kepada pelayannya, pelayan minta tolong siapkan makanan yang enak untuk menjamu ini orang-orang dari Kanaan yang datang untuk membeli gandum. Akhirnya saat itu pelayan menyiapkan semua makanan. Kemudian mereka makan bersama-sama. Enak ya disiapkan makanan. Ada nasi goreng, ada apa lagi ya? Ada apa? Rawon mungkin ya. Ada pecel. Wah, semuanya makan dengan kenyang. Terus Yusuf bilang, isi semua karung dan isi dengan apa? Uang. Juga tolong masukkan piala yang biasa dipegang oleh Yusuf, masukkan ke dalam karungnya adiknya yang masih kecil. Siapa tadi namanya? Benyamin. Iya. Akhirnya mereka makan bersama-sama dan setelah makan mereka bercengkerama terus sampai malam istirahat tidur. Kemudian setelah beberapa saat istirahat pagi-pagi kan mereka harus pulang karena bapaknya ada di kota mana tadi? Bapak Yakob ada di kota mana? Di kota Kanaan ya. Enggak di kota Kanaan. Terus ke-11 saudara daripada Yusuf tadi setelah makan mereka istirahat dan pagi-pagi sekali mereka udah bersiap-siap, berkemas-kemas semuanya, menyiapkan karung-karung yang udah mau dibawa. Akhirnya pagi-pagi semuanya membawa makanan gandum yang sudah disiapkan oleh pelayan, kepala pelayan daripada Bapak Yusuf, ditaruh di mana? Keledai. Apa adik-adik? Keledai apa keledai? Keledai. Mereka menaikkan semuanya gandum yang sudah disiapkan oleh kepala pelayan ditaruh di keledai semua. Kemudian ke-11 saudaranya Yusuf berangkat pulang menuju ke mana? Ke Kanaan. Karena sudah mendapatkan adik-adik mendapatkan bekal pembelian gandum. Senang apa enggak adik-adik? Ayo. Senang. Sudah mendapatkan makanan senang enggak kira-kira? Senang semuanya. Senang kayak tadi waktu adik-adik memuji nama Tuhan, tak terlihat, wah semuanya jempol 2, bahkan jempol 4. Karena apa? Semuanya bersuka cita memuji nama Tuhan, bergerak ke kanan ke kiri, bersuka cita memuliakan nama siapa? Nama Tuhan. Demikian juga ya. Tadi kepala pelayan sudah disuruh oleh Bapak Yusuf menyiapkan gandum, bahkan diisi dengan uang. Terus yang terakhir, tolong pialaku ini masukkan ke dalam karungnya anak yang paling kecil atau bungsu. Siapa di sini yang punya saudara? Siapa yang punya saudara di sini? Ayo, kakak, adik. Ada yang kakak yang punya kakak adik? Saya. Kalau anak yang pertama namanya apa? Ayo. Anak yang pertama anak apa? Tunggal.
ditinggal. Anak yang nomor 1. Apa Belum. Belum. Anak yang paling akhir. Ayo apa? Anak apa? Ayo. Anak bungsu. Ya, kalau Yusuf tadi itu memiliki saudara semuanya 11 dan 12 Yusuf. Kak Tri mau tanya dulu sebelum dilanjut. Siapa yang tahu selain Benyamin nama saudaranya Yusuf? Ruben. Ya, siapa lagi? Tahu? Simeon. Dan masih banyak lagi, ada Ruben, ada Simeon, ada Lewi, Yehuda. Terus yang terakhir namanya Benyamin. Akhirnya semua saudara Yusuf berangkat pulang dengan hati yang sukacita. Mereka senang karena sudah mendapatkan gandum untuk persediaan makanan. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Baru beberapa, belum jauh perginya, Yusuf memanggil siapa? Pelayan. Ya tuanku, coba kamu ke sini. Tolong kejar ke 11 orang tadi yang telah membeli gandum. Periksa, apakah ada piala perakku di sana? Siap ya. Kalau ada adik seumpama disuruh sama orang tuanya, contohnya, tolong ambilkan sapu itu. Adik-adik berangkat apa enggak? Berangkat. Ya, berangkat. Tentunya berangkat. Demikian juga itu pelayannya Bapak Yusuf. Mereka langsung berangkat. Siap tuanku, saya akan mengejar ke 11 orang tadi dan memeriksa isi yang ada di dalam karung tadi. Setelah beberapa saat, kepala pelayan tadi ketemu dengan ke-11 saudaranya Yusuf. Akhirnya bilang, berhenti, stop, berhenti. Loh, ada apa tuanku? Ada apa? Kalau tadi pulang kan dengan hati yang senang karena udah mendapatkan makanan. Berhubung di stop, diberhentikan sama pelayan daripada Bapak Yusuf. Coba kamu turun semua. Saya akan memeriksa barang-barang yang kalian bawa. Soalnya apa? Soalnya piala tuanku tuh hilang. Mungkin ada di karung-karung kalian semua. Akhirnya ada yang bilang gini, tuanku, saya nggak mencuri. Kemarin aja dikasih uang, saya kembalikan. Gitu ya. Tapi kepala pelayan bilang, enggak, saya tetap harus memeriksa. Akhirnya diperiksa dari yang paling besar ya, dari Ruben, dan kedua, ketiga, keempat. Akhirnya piala tersebut terdapat di mana adik-adik? Siapa yang tahu? Ayo. Piala yang Yusuf maksud ada di karungnya siapa? Ayo. Si bungsu. Yaitu di tempatnya Benyamin. Lah ini ada di tempatnya Benyamin. Akhirnya ke-10 kakaknya tadi apa? Sedih. Loh, lah gimana? Kok ada di tempatnya Benyamin? Akhirnya, ya sudah tuanku, kalau memang piala itu ada di tempatnya Benyamin, kalian semua harus kembali lagi ke tempatnya di kota Mesir. Karena kalian sudah membawa pialanya kepala, apa itu namanya, Bapak Yusuf. Akhirnya apa? Mereka kembali nggak dengan hati yang sukacita. Kan tadi pulang membawa bekal itu senang sekali. Tetapi karena dia kedapatan ada piala di dalam karungnya adik Benyamin, mereka sedih adik-adik ya. Karena apa? Waduh, lah gimana nanti kalau adikku kedapatan ini pasti mendapat hukuman, pasti akan mendapatkan ditinggal di sini kayak kakaknya kemarin Simeon kan ditinggal di kota Mesir. Akhirnya mereka semua kembali ke tempat Bapak Yusuf. Setelah sampai di kota Mesir, semuanya apa? Dengan hati yang sedih. Mereka, tuanku, saya tidak mencuri tuan, saya nggak mengambil pialanya tuanku, saya tidak pernah mencuri ya.
Apa jawab Yusuf? Tidak. Piala ada di tempatnya Benyamin. Berarti Benyamin harus menjadi budakku, menjadi hambaku. Benyamin harus tinggal di sini dan kalian semua pulang ke negeri kalian, kembali ke bapakmu Yakub. Tetapi apa adik-adik? Yusuf melakukan semua ini, Yusuf bukan niatan jahat ya. Yusuf melakukan seperti ini bukan karena, wah aku benci sama kakakku yang telah menjual aku. Enggak, ya. Yusuf lakukan semua ini untuk ngetes apakah kakak-kakakku ini sudah bertobat, sudah menyayangi adik-adiknya, menyayangi saudaranya, apakah kakakku ini sudah berubah. Itu maksud daripada Yusuf. Akhirnya setelah Yusuf bilang kalau Benyamin harus tinggal di sini, ada kakaknya yang satu yang bernama siapa tadi? Kan ada Ruben. Ada siapa lagi? Yehuda. Kakaknya Benyamin, kakaknya Yusuf yang bernama Yehuda bilang sama Yusuf, "Tuanku, saya saja yang menggantikan Benyamin." Karena apa? Karena kita semua ini masih punya bapak yang sudah tua di kota Kanaan, namanya Bapak Yakub, yang dulu bertahun-tahun Bapak Yakub ini sudah kehilangan satu anak. Ayo siapa yang ingat? Anaknya Bapak Yakub kan 12. Hilang satu. Iya, Yusuf sudah hilang dan dianggap Yusuf sudah MATI karena lama nggak pulang. Dianggapnya sudah hilang, sudah mati. Jadi Yehuda, kakaknya Yusuf yang bernama Yehuda, "Tuanku, jangan adikku Benyamin. Biarlah adikku Benyamin pulang. Karena apa? Aku nggak akan kuat melihat bapakku Yakub itu nanti bersedih karena udah kehilangan satu anak, Yusuf." Akhirnya Yusuf tetap dengan pendiriannya, Benyamin tetap tinggal di situ. Setelah mendengar semuanya itu, setelah Yusuf melihat bahwa kakak-kakaknya sudah berubah, terus Yusuf kan ngumpul di satu ruangan di tempat kotanya Mesir tadi. Yusuf memerintahkan pelayan, pegawai-pegawai yang ada di Mesir itu, "Keluar kalian semua, pegawai-pegawaiku semuanya keluar. Biarkan aku dan ke-11 orang ini tinggal di dalam satu ruangan." Apa yang akan dilakukan Yusuf? Siapa yang tahu? Ayo. Apa yang akan dilakukan? Kok pegawainya, pelayannya disuruh keluar semua? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Yusuf memerintahkan semua pegawai, semua pelayan keluar dan tinggal ke-11 saudara dan Yusuf sendiri. Yusuf mau bilang apa? Yusuf menangis ya adik-adik ya. Yusuf bilang ke 11 orang tadi ini, "Aku ini Yusuf, ya, aku ini Yusuf, saudaramu dulu yang pernah kamu jual beberapa tahun yang lalu. Dan aku sekarang menjadi Perdana Menteri di kota Mesir ini." Akhirnya Yusuf dan ke 11 saudaranya apa? Karena lama gak jumpa biasanya apa? Berpelukan, terus apalagi melepas rindu ya, kangen. Kalau ada nggak ketemu saudaranya 1 hari saja, kangen apa enggak? Kangen. Kangen, pastinya kangen. Apalagi ini Yusuf sudah bertahun-tahun dipisahkan dengan ke-11 saudaranya. Akhirnya mereka melepas kangennya, mereka saling memaafkan, saling pokoknya bersuka cita. Karena apa? Karena sudah diketemukan lagi dengan Yusuf yang sudah lama hilang. Ya, itu adalah yang diinginkan Yusuf, ingin menilai seperti apakah saudaraku ini, apa masih jahat, apa masih suka iri, apa masih benci sama adik-adiknya. Tetapi tidak. Siapa di sini yang sayang sama saudaranya?
Siapa di sini yang sayang sama saudaranya? Sayang kan? Sama kakak, sama adik, aku semuanya sayang ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Yusuf sudah mengampuni semua saudara-saudaranya. Yusuf tidak ada dengki lagi. Yusuf tidak ada sakit hati lagi sama kakak-kakaknya yang sudah menjual, bahkan menjadikan budak di kota Mesir. Sekarang siapa yang ingin melihat videonya tentang Yusuf ini? Saya. Oke. Sekarang kita melihat video dulu. Minta tolong kakak admin, video boleh ditayangkan. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannya kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang itu dengan madu, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya, dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar minumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka.
Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Terima kasih Kakak Admin. Ya, di dalam cerita tadi mengatakan bahwa saudaranya Yusuf sudah tidak berbuat jahat lagi. Terus sekarang Kak Tri mau tanya, di sini adakah adik-adik yang pernah melakukan kesalahan? Pernah apa enggak berbuat salah kepada kakaknya, kepada adiknya? Pernah apa enggak? Pernah. Kita semua belajar. Kalau kita sudah pernah melakukan kesalahan, apa yang harus dilakukan adik-adik? Meminta maaf, ya, minta maaf, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Seperti saudaranya Yusuf yang telah menyayangi adik-adiknya semua, yang telah berubah hidupnya sehingga tidak mempunyai sifat iri lagi. Adik-adik dan kita semua, Kak Tri juga belajar untuk bisa apa? Berani, kalau salah ya berani mengakui kesalahan, terutama kepada siapa? Kepada Tuhan dulu. Tuhan, aku sudah melakukan kesalahan ini, ampuni aku. Kemudian kita selesaikan dengan mungkin kakak, mungkin sepupu, mungkin yang lain juga kepada teman. Ya, adik-adik belajar untuk apa? Untuk tidak berbuat hal yang jahat lagi. Oke? Siap? Adik-adik mau taat sama Tuhan? Siap semuanya? Taat sama Tuhan? Siapa yang mau diberkati Tuhan? Angkat tangan. Sekarang lipat tangan, kita mau berdoa. Oke, lipat tangan semua. Ambil sikap doa, kita mau bersyukur untuk firman Tuhan siang ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada siang ini. Tuhan, kami mau belajar taat kepada Engkau. Kami mau belajar bertanggung jawab atas semua yang sudah kami lakukan. Dan Tuhan, kami mau belajar untuk hidup jujur. Juga Tuhan, kami mau belajar tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Mau mengasihi saudara, mengasihi orang tua, mengasihi teman, dan mengasihi semuanya. Terima kasih ya Tuhan, seperti Yusuf yang mau mengasihi dan mau mengampuni semua saudara-saudaranya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sebelum kita melihat tayangan video ayat hafalan dan juga ayat hafalan hari ini yang akan dihafalkan minggu depan, kita akan nyanyi dulu, kita bersyukur kepada Tuhan. Kak, karena ini kan asik Kak buat joget-joget, adik-adik bangkit berdiri ya Kak ya. Yuk, kuy. Kita akan nyanyi lagu terpesona. Memandangmu. Oh, gitu. Yang lagi viral. Enggak ya Kak Iski ya, kita mau nyanyi lagu
yang ada goyang-goyangnya. Ayo berdiri. Bangkit berdiri. Biarpun gunung-gunung beranjak. Mana jempolnya? Mana jempolnya? Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke, waktu selanjutnya kita serahkan. Yang menyampaikan hafalan. Silakan. Selamat siang adik. Lambaikan tangannya semua yo. Halo Lala. Halo Lala. Hai. Wah, siapa lagi nih ya? Ya, dari tadi nih Kak Yayu perhatiin ini Grace. Halo. Ya, senang sekali siang hari ini Kak Yayu bisa ketemu, bisa lihat wajahnya adik-adik semua nih yang manis, yang ganteng, yang cantik ya. Oke, adik-adik tadi sudah dengar firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang Kak Yayu mau memberikan satu ayat firman Tuhan yang adik-adik nantinya akan dihafalkan ya. Terus kalau adik-adik sudah menghafal, sudah hafal, langsung dikirimkan ke kakak-kakak TFJ ya. Ayo coba, sekarang adik-adik kita akan buka bersama Alkitabnya ya, atau adik-adik bisa lihat di tayangan monitor ya. Tayangkan ayat hafalannya dalam Roma 6 ayat yang ke-12. Ya, sudah terlihat semuanya di monitor, di HP adik-adik. Ayat hafalan yang adik-adik perlu hafalkan, ayat firman Tuhannya terdapat di dalam Roma 6 ayat yang ke-12. Bisa baca semua ya? Ayo kita baca bersama-sama ayat hafalannya ya, ayat firman Tuhannya. Roma 6 ayat 12. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Wah, bagus sekali firman Tuhan siang hari ini ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Amen. Nah, firman Tuhan, ayat hafalan firman Tuhan siang hari ini seperti yang difirmankan tadi oleh Kak Tri. Wah, apa tuh Kak Yayu? Nah, kalau siapa tadi yang dibuang ke Mesir tadi? Yusuf. Kalau dosanya tetap berkuasa dalam hidup Yusuf, berarti dia akan benci selama-lamanya kepada saudara-saudaranya karena telah membuang Yusuf jadi budak. Ya, adik-adik ingat baik-baik, hafalkan baik-baik, jangan dihafal, tapi perlu direnungkan dan dijalankan. Ya, coba sekali lagi Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi,
supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Amin. Oke, ya. Siang hari ini kita akan menyaksikan, melihat ya, siapa saja sih yang sudah mengumpulkan ayat hafalan untuk minggu yang lalu ya. Simak baik-baik. Siapa itu ya? Ada 32 anak ya, kalau nggak salah itu ya. Ya, ayo cepat. Siang hari ini adik-adik mulai dihafalkan lagi supaya nanti siang sudah dikirimkan ke kakak-kakak TFJ. Ini dia. Roma 17 ayat 12. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik pada semua orang. Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17.
Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma pasal 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Oke, semuanya mantap, pintar semua. Tuhan memberkati. Kak Yayu mau ingatkan aja, ayat hafalan minggu depan ada di mana? Bareng-bareng disebutkan ayat hafalannya aja, ayatnya aja, nggak usah isinya. Roma 6 ayat 2. Ulangi coba. Roma 6 ayat 2. Oke. Tepuk tangan semua karena semua jempol ya. Oke, Tuhan memberkati. Selanjutnya saya serahkan ke Kak Garnet untuk mengakhiri TFJ siang hari ini. Tuhan memberkati. Salam adik-adik. Mari kita satu dalam doa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan ibadah TF Junior Tuhan, meskipun online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Hingga Kau yang sertai ya Tuhan, hingga Kau jamah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.